Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali saya Sulis Esa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Jateng Talk, program bincang santai yang mengupas tentang isu-isu teraktual dan hangat di seputar Jawa Tengah, khususnya di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini saya berkesempatan berbincang dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumaryana. Kita akan berbincang tentang kemajuan pariwisata di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung ini salah satu kabupaten favorit saya. Oh, siap. Saya kalau datang ke Temanggung itu rasanya maknyes. Kita langsung sapa Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah Mas Sulis, baik. Mas Sulis gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi kalau dari Semarang naik ke Temanggung itu perbedaan suhunya signifikan. Oh, iya, tapi Temanggung masih hijau ini. Amin, hijau, amin, ya. amin. Ya, Pak Hendra bicara tentang dinas pariwisata, khususnya kebudayaan dan pariwisata, sedang sibuk apa ini menjelang akhir tahun ini, Pak Hendra? Oh iya Mas Sulis, jadi akhir tahun ini tentu banyak momentum yang kita bisa galakkan terkait dengan promosi wisata dan promosi budaya tentunya. Jadi di akhir tahun ini kita mempersiapkan juga tempat-tempat wisata yang memang kita cek kelayakannya sehingga pada saat liburan akhir tahun nanti siap menerima pengunjung dari internal maupun dari luar kabupaten. Jadi ada agenda khusus ya Pak menjelang atau libur Natal dan Tahun Baru Pak? Betul, jadi agenda khususnya misalkan kita melaksanakan event-event budaya di tempat-tempat wisata. Kemudian kita juga cek terkait dengan sarpras yang ada di tempat-tempat wisata. Misalkan terkait dengan safety, keamanannya seperti apa, sarpas pendukungnya seperti apa. Karena isu pariwisata adalah isu yang paling sensitif jika terjadi insiden. Betul. Sehingga kita meminimalkan dan meniadakan insiden demi berkembangnya wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Gitu Mas Sulis ya. Sekali terjadi insiden yang cukup fatal, itu bisa meruntuhkan kepercayaan. Iya betul, dan membangkitkannya lebih sulit sehingga kita cek betul, kita komunikasi dengan para penyelenggara wisata, bagaimana objek-objek yang ada, safety itu adalah yang paling utama. Gitu Mas Sulis ya. Pak, kalau bicara event budaya, Jaran Kepang ya, itu salah satu khas Temanggung ya Pak? Betul. Apakah nanti juga akan ditampilkan? Betul. Jadi progres pelaksanaan event budaya Jaran Kepang misalkan itu juga tidak hanya di akhir tahun saja Mas Sulis. Jadi tadi kalau misalkan Mas Sulis mempertanyakan apakah akan ditampilkan, 1 bulan yang lalu kita melaksanakan event lomba Jaran Kepang Mas Sulis. Diadakan lomba khusus. Lomba Jaran Kepang yang diikuti oleh anak-anak SD dan anak-anak SMP. Kemudian kita tampilkan kemarin di hari jadi yang para finalisnya kita tampilkan hari jadi dalam rangka regenerasi. Jadi kalau kita misalkan kita punya sekolah SD dan SMP itu hampir 700 Mas Sulis. 700 SD dan SMP 700. Kalau satu sekolah punya 5 kelompok kemudian berapa murid yang kita bisa regenerasikan terkait dengan 3.000-an jadi calon seniman yang bisa untuk estafet pemurnian Jaran Kepang gitu ya. Ciri khasnya Jaran Kepang Temanggung dengan daerah lain itu apa Pak yang membedakan? Kalau dari sisi bentuk Jaran Kepangnya memang beda fisiknya dan sebagainya. Yang gerakannya juga lebih dinamis dan sebagainya gitu Mas Sulis. Pak, bicara potensi wisata di Temanggung, Kabupaten Temanggung ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya. Potensi wisata alamnya sejauh ini seperti apa potensinya Pak? Oh betul. Betul Mas Sulis. Jadi kalau Mas Sulis masuk ke Temanggung, cesnya tadi itu memang di kita ini daerah pegunungan Mas Sulis. Artinya potensi wisata yang menjadi branding kita, yang menjadi kekuatan kita, tentunya alamnya. Dalam hal ini kita punya 3 gunung, Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau. Nah, keberadaan tersebut mendorong dan mendukung keberadaan pariwisata yang berpotensi, yang berbasis pada alam gitu ya. Jadi kita punya misalkan wisata naik gunung misalkan, kita punya wisata terkait dengan alam lainnya dan sebagainya, baik itu wisata alam maupun wisata buatannya. Yang spesifik yang dari 3 gunung ini yang cukup menarik dan sedang dikembangkan oleh
pemerintah Kabupaten Temanggung apa ini, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara pariwisata misalkan, kita bicara terkait dengan rencana induk pengembangan pariwisata. Kita punya 2 sektor nih, sektor Klidung, ya, kemudian sektor baratnya adalah Ngatirjo CS. Misalkan sektor Klidung itu kita berbasis ada wisata terkait dengan kawasan Klidung yang di sana ada lereng Gunung Sumbing Sindoro, ya, dua-duanya didapat misalkan. Klidung itu ya? Iya, kawasan Klidung, iya. Sindoro Sumbing. Iya, Sindoro Sumbing. Di sana sudah hampir connecting titik-titik wisatanya. Di sana ada Klidung Pasnya, kemudian ada Sigandul View-nya. Sigandul View. Apa itu, Pak? Wisata buatan yang memang disiapkan oleh para investor swasta untuk melihat pemandangan alamnya. Kemudian kita ada namanya Embung Klidung juga di sana. Embung Klidung. Iya. Kemudian ada rest area yang memang ya, kalau kayak di puncak, Mas. Jadi kopi khas Temanggung nih, sama makanan ringan Temanggung, tempe Temanggung itu sambil lihat pemandangan alam luar biasa. Kayak di puncak pas itu. Cukup murah tapi pemandangannya berkualitas. Iya. Jadi ada 2 ini ya, Pak. Iya, betul. 2 sektor itu ya. Sektor yang memang satu menjadi prioritas pengembangan pariwisata kita berdasarkan master plan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemudian prioritas kedua atau pengembangannya lagi ada yang terkait dengan gunung yang di Prau maupun yang di Sindoronya, ya. Bagaimana kita mengembangkan kawasan Sibajak, ya, kawasan Sibajak. Itu apa, Pak? Sibajak apa? Itu di sana banyak rest area. Rest area. Yang infrastrukturnya sudah kita bangun, jalannya sudah lebar. Kemudian itu juga ikutan wisata yang ada di Jumprit sebenarnya. Utamanya kan sebenarnya Mata di air Jumprit. Iya, mata air. Mas Lu sudah pernah ke sana? Belum pernah, Pak. Harusnya wawancaranya di sana. Harusnya, Pak, ya. Jadi di sana itu ada mata air Jumprit, ada Sarpras yang memang dibangun yang untuk mendukung kawasan wisata Jumprit. Jadi interkoneksi itu ada Jumpritnya, kemudian ada Sibajaknya, rest area Sibajak itu, kemudian di sana juga bisa interkoneksi dengan liangan yang kita punya. Oke, itu 2 sektor yang sedang digarap. Progresnya sejauh ini sudah sampai sejauh mana ini, Pak? Biar ini terkoneksi. Kalau yang kawasan Klidung memang infrastrukturnya sudah siap, ya, karena ini kita memanfaatkan koridor Borobudur Dieng. Jadi yang KSPN nasional nih, pemerintah pusat kan jualan Borobudur Dieng nih. Bagaimana saya menangkap bahwa ini menjadi peluang bagus. Nah, akses tengah-tengahnya ini kan Klidung nih. Di sana sudah berkembang bagus, Mas Sulis. Jadi pada saat infrastrukturnya sudah siap, misalkan pada saat kita membangun jembatan Sigandul gitu, ya. Begitu jembatannya sudah selesai, ternyata investor swasta menangkap ini menjadi peluang wisata yang luar biasa, sehingga ada Sigandul View dan sebagainya. Kemudian rest area Klidung juga kita buat. Sebenarnya kita ingin membangun trotoar untuk akses antar kecamatan dan sekolahan pada saat itu. Saat ini belum ada? Pada saat itu kita bangun tujuannya untuk itu saja. Tapi oleh investor lokal, maksudnya pedagang-pedagang lokal, UMKM lokal, itu ditangkap jadi rest area, sehingga tempat sekarang menjadi rest area Klidung. Jadi tempat nongkrong sambil lihat gunung, menikmati hawa sejuk sambil ngopi. Itu saya tuh udah membayangkan, sudah rasanya itu di awan-awan. Betul. Pak, saya pernah jalan itu ya ke arah Tambi itu, itu perbatasan ya. Betul. Itu koneksi jalannya agak kurang lebar. Apakah itu menjadi salah satu prioritas untuk kenyamanan juga wisatawan, Pak, khususnya? Ngomong-ngomong nih, kira-kira Mas Lis kesana kapan nih? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, ya. Jadi hal yang menjadi perhatian kita, aksesibilitas Sarpras wisata ini, itu yang kita kemarin sudah kita bangun. Jadi sekarang kalau Mas Lis ke sana, pangling, Mas. Berarti saya nggak update ya, Pak. Jadi bagaimana kita membuka, menangkap peluang wisatawan yang akan ke Dieng dari Jakarta, exit tolnya Kendal.
Oke. Itu nanti akan dimasukkan ke daerah Ngadirejo, Muntung, Jumbrit, Cibajak, terus ke Tambi ya Mas ya. Yang masuk Temanggung alhamdulillah sudah nyaman, jadi mobil juga sudah melaluinya juga sudah enjoy, tikungan sudah kita perbaiki lewat teman-teman PU kemarin. Berarti kalau dari Pantura Barat, dari Kendal, wisatawan keluar tol Kendal nggak perlu lewat ke Semarang ya Pak? Oh, nggak perlu. Naik Sukorejo berarti? Iya, GPS-nya tadi nanti mesti diarahkan lewat exit tol Kendal, masuk ke Weleri, masuk ke Ngadirejo, langsung ke lewat jalan kami yang sudah kami siapkan. Nah, di sana nanti Mas Sulis misalkan sama keluarga bisa nongkrong dulu di Jumbrit, melewati Jumbrit kan, sudah asik di sana. Nanti naik lagi bisa istirahat di rest area kami yang di Cibajak, Mas. Gitu. Saya membayangkannya itu tempat-tempatnya asik gitu loh Pak, sejuk gitu ya. Kalau Semarang biasa panasan gitu tempatnya. Pak, kalau Jumbrit kan selama ini dikenal dengan mata air. Air suci Waisak. Biasanya kalau ada peringatan Hari Waisak selalu diambil mata airnya di sana ya. Nanti kita bicara tentang Jumbrit ini juga sudah menasional ya Pak ya. Betul, internasional Mas. Sudah internasional. Karena dipakai oleh umat Buddha dunia untuk rangkaian prosesinya. Oke, nanti kita akan memperbincangkan potensi yang lebih jauh lagi, lebih hebat lagi untuk mata air si Jumbrit ini ya Pak ya. Betul. Apa saja, apakah ada pengembangan yang lebih spesifik agar ini juga semakin dikenal oleh masyarakat. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumaryana setelah pariwara berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Sulis Esa di program Jateng Talk bersama dengan narasumber kita, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumaryana. Pak Hendra, saya tertarik dengan ikatnya itu. Ini khas Temanggung ya Pak? Wah, ini ikat Temanggung ini. Khas ya Pak ya? Ya, masih belum khas betul. Kita masih explore yang khas Temanggungnya seperti apa. Sehari-hari pakai ikat gini Pak? Kalau ada event-event, kebetulan hari ini tadi kita mengantar anak-anak yang terkait dengan besok akan tampil di tingkat nasional kan. Kami ada anak-anak yang diundang di tingkat nasional terkait dengan seni dan budaya dan menyanyi lagu anak-anak gitu. Dan nanti kebetulan ada agenda dengan teman-teman Dewan Kesenian dan Kebudayaan juga. Jadi banyak agenda ya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya Pak ya. Tidak hanya event di lokasi-lokasi wisata, tapi juga event-event budaya dan religi ya Pak ya. Betul. Pak, bicara tentang si Jumbrit tadi sebelum beriklan kita sempat singgung. Selain sebagai mata air ya, apalagi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung untuk si Jumbrit ini? Ya betul. Jadi
Kawasan Jumbrit memang menjadi kawasan yang luar biasa. Di samping ada mata air Jumbritnya, air bagi umat Buddha, air suci untuk kegiatan keagamaan, prosesi keagamaan. Nah, Jumbrit ini juga sebenarnya 0 kilometernya Sungai Progo, Mas. Sumber mata airnya di sana. 0 kilometernya di sana, sumber mata airnya di sana. Nah, secara alam Jumbrit sudah luar biasa. Di kawasan perhutani memang. Sarprasnya sudah kita siapkan, jalannya sudah kita siapkan, tidak ada kesulitan buat teman-teman untuk pakai kendaraan besar pun bisa akses ke sana, baik lereng dan sebagainya sudah kita buat landai. Kemudian apakah di sana sarprasnya yang sudah memenuhi syarat gitu ya, sarprasnya yang sudah dibangun apa saja. Jadi 2 tahun ini kami pemerintah kabupaten tentunya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan sarana penunjang wisata yang ada di Jumbrit, dan ini sudah alhamdulillah sudah tahun kedua, Mas Sulis. Jadi sebelum saya Kepala Dinas Pariwisata kan sebelumnya saya Kepala Dinas PU juga. Jadi kebetulan ini yang bisa dibuka aksesnya. Termasuk waktu pembangunan jalan itu kebetulan kami juga Kepala PU waktu itu. Jadi ini mendukung pariwisata, dan alhamdulillah memang terbukti sekarang juga bahwa itu mendukung wisata. Jadi yang di Jumbrit sekarang sarpras yang sudah kita siapkan dalam 2 tahap pembangunan ini, tentunya yang membangunkan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Mas. Sekarang disiapkan beberapa sarpras pendukung terkait dengan wisata dan budaya yang di Jumbrit. Jadi di sana nanti tidak hanya wisatanya saja, tapi bagaimana kita siapkan sarpras, misalkan event budaya yang kita laksanakan di Jumbrit. Pak Hendra bicara tentang potensi wisata, itu kan berada di lokasi-lokasi pedesaan, perkampungan ya. Di beberapa daerah yang potensi wisatanya di daerah itu juga dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes. Di Temanggung sendiri gimana nih Pak, pelibatan masyarakat khususnya BUMDes untuk mengelola potensi wisata di wilayah ini? Betul, Mas Sulis. Jadi pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana dengan BUMDes yang ada di Temanggung terkait dengan pengelolaan wisatanya. Jadi di kami ini kita libatkan terkait dengan pengelolaan desa wisata, Mas. Desa wisata. Kita mempunyai saat ini 28 desa wisata yang sudah terbina, yang sudah ber-SK Bupati gitu ya, yang sudah kita tetapkan, yang sudah memenuhi kriteria bahwa itu disebut sebagai desa wisata. Boleh disebutkan Pak kriteria untuk bisa jadi desa wisata khususnya di Kabupaten Temanggung ini? Iya, misalkan memang punya potensi yang menarik gitu ya. Itu penting. Punya sarpras pendukung ya, aksesibilitasnya seperti apa, kemudian mungkin air bersihnya untuk mendukung itu, kemudian listriknya dan sebagainya. Kemudian yang terpenting juga adalah ada pengelolanya. Jadi kami mendorong bahwa pengelola desa wisata dan objek-objek wisata yang belum masuk desa wisata misalkan itu adalah BUMDes, masyarakat desa. Karena apa? Ini sebenarnya kekuatan kita di sana. Jangan sampai masyarakat itu hanya sebagai penonton. Dia punya objeknya, masyarakat hanya yang nonton. Ini nanti tidak akan berkembang. Kami dorong bagaimana masyarakatnya adalah sebagai pengelola. Jadi agar masyarakat punya semangat, punya daya juang untuk mengangkat objeknya dan membuat promosi. Itu yang kita harapkan. Rasa memiliki ya. Pemerintah cukup memfasilitasi dan mensupervisi, Mas. Betul Pak. Kalau jadi penonton nanti malah ini rame tapi kok nggak ada efeknya buat kita Pak ya. Kita tetap aja nggak dapat apa-apa, nanti malah dirusui nanti tempat wisatanya kan banyak juga terjadi seperti itu Pak ya. Pembinaannya ke BUMDes atau pengelola wisata di desa-desa seperti apa yang sudah dilakukan di dinas Pak? Betul. Jadi kami secara periodik memang mengundang teman-teman pengelola desa wisata ini. Ada beberapa pelatihan yang sudah kita selenggarakan, rapat koordinasi, tapi yang menarik baru kita laksanakan kemarin, bagaimana para pengelola desa wisata ini kita kenalkan lewat suatu forum kita temukan dengan biro wisata, atau buyer jadi kita kenalkan di suatu forum, kemudian kita bantu promosikan,
kemudian kita undang media untuk mewartakan bahwa potensinya seperti ini. Jadi biar belajar bahwa pengelolaan wisata yang sifatnya lokal pun itu harus dimanajemen dengan baik, harus dipromosikan dengan baik, SDM-nya juga harus disiapkan dengan baik. Gitu. Ya Pak, bicara tentang SDM, ini kan tidak hanya pengelola saja ya, paling penting juga masyarakat di sekitar lokasi objek wisata desa tersebut ya, agar juga paling tidak mereka itu bisa menerima, mempunyai sikap yang sama ya Pak dalam menerima tamu atau kunjungan wisatawan terkait dengan sikap atau tingkah laku dalam menerima wisatawan. Ini upayanya apa Pak Dinas agar masyarakat juga punya kesadaran yang sama dengan pengelolanya, jadi tidak hanya yang diuntungkan pengelolanya. Ya, jadi ini menjadi pemahaman dan PR bersama bahwa kemajuan suatu objek desa wisata tersebut juga pasti mempunyai dampak positif ya dari sisi ekonomi multiplier efek ekonominya kepada masyarakat. Betul. Nah, kita sering juga edukasi teman-teman pengelola wisata, juga sering edukasi ke desa, kemudian komunikasi, kita sosialisasi lewat media juga dan sebagainya. Jadi pemahaman bahwa mari kita jaga bareng-bareng, kita kembangkan bareng-bareng, kita perbesar, kita majukan bareng-bareng potensi wisata yang ada di lokal Temanggung maupun yang sifatnya sudah nasional gitu. Pak, dalam catatan kami Pak Hendra itu ada desa Pasar Papringan Pasar Papringan desa wisata yang dikelola BUMDes atau masyarakat ya Pak? Masyarakat ya. Ini apakah salah satu destinasi unggulan desa wisata di Kabupaten Temanggung atau ada yang lain Pak? Betul, jadi Pasar Papringan memang suatu objek wisata kuliner ini, cenderung wisata kuliner wisata kuliner Pasar Papringan karena semuanya kenapa disebut Papringan karena memang dulu itu tempatnya di Dapuran Pring, Mas. Dapuran Pring, Mas? Ya, kebun pring lah. Oh, kebun pring. Kemudian transaksi jual belinya juga pakai koin bambu. Kemudian makanan yang dijual dan sebagainya juga tradisional, tidak pakai bumbu pabrik dan sebagainya. Dan ini sudah nasional, nasional. Nah, kemarin Dinas memang mempunyai kewajiban bagaimana membuat event ini berjalan dengan baik, mendorong para pengelola juga bisa lebih berhasil. Salah satunya misalkan kemarin kita undang pengelola Papringan untuk kita promosikan lewat event yang akhir bulan kemarin kita selenggarakan, kita temukan buyer kemudian kita temukan juga dengan media sehingga para biro wisata nasional, kita undang nasional kemarin, itu mengetahui bahwa ada potensi yang luar biasa. Dan kemarin saya ketemu juga salah satu biro menyampaikan ke saya, Mas Ulis, Pak Hendra ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Satu-satunya apanya Pak? Wisata seperti ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Itu yang menyampaikan biro kepada saya pada saat kita laksanakan penyelenggaraan tabletop kemarin. Satu-satunya wisata kuliner yang masih original yang ada di Indonesia. Ini bironya padahal udah keliling Indonesia. Baru kali ini ketemu yang spesifik seperti itu. Nah, event-event seperti itu kan jadi kekuatan, jadi media bagaimana ini semakin tumbuh dan berkembang. Nah, tugas kami, tugas pemerintah menjembatani hal-hal tersebut. Kalau Pasar Papringan itu bukanya setiap minggu atau setiap hari atau setiap bulan, Mbak? Lebih ke ini pasaran, Mas. Pasar Wage. Iya, pasaran. Jadi gitu ya? tidak setiap minggu. Tidak setiap minggu. Waduh, Pak. Jadi hari ini nggak buka, ini hari kerja. Nggak buka ya, Pak ya. Wah, jadi kalau Anda pemirsa Jawa Pos TV ingin menikmati kuliner Gatot, cenil ya Pak ya, tiwul, pas lewat Temanggung datang ke Pasar Papringan, tapi nggak setiap hari buka sayangnya ya. Itu pas acara momen minggu khusus ya Pak ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kalau bisa dikembangkan ada Pasar Papringan yang lain ya Pak, ada potensi yang lain. Ya, itu di Minggu Pon sama Minggu Wage. Minggu Pon dan Wage. Ya. Jadi kalau mau ke Temanggung, mau datang ke Pasar Papringan, lihat hari pasaran ya Minggu Pak Pon sama Minggu Wage. Pon dan Wage, biar nggak kecil ya Pak ya.
Sayang sekali jauh-jauh dari Semarang misalnya ke Temanggung ingin menikmati. Tapi kuliner pasar tradisional. Papringan sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya, Pak. Oke. Ada jadwal dan sebagainya. Itu kebun bambunya masih, Pak ya? Oh, itu memang masih di kebun bambu. Oh, masih di tapi kebun bambu. Bersih, nyaman Iya. dan sebagainya. Sudah tertata dengan sangat rapinya. Oke, baik. Saya sudah bisa membayangkan jadi seperti pasar tradisional zaman dahulu ya, Pak. Iya. Zaman kerajaan Majapahit itu kan nggak jauh dari kebun bambu ya. Iya, betul. Pasar Papringan Temanggung. Lokasinya di wilayah mana, Pak? Di Ngadimulyo, di Kedu, dekat dengan sini. Ya, perjalanan 15 menit dari kota. Sekitar 5 kiloan ya dari Iya. pusat kota. Baik, Pak Indra, nanti kita lanjutkan lagi Siap, perbincangan kita. Jangan lupa pemirsa berkunjung ke Kabupaten Temanggung, banyak objek wisata yang bisa Anda kunjungi, salah satunya tadi yang disampaikan Pak Indra, Pasar Papringan. Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan tuh menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita di Jateng Talk, perbincangan santai. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Temanggung bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumaryana. Tadi sudah dikupas tentang Pasar Papringan dan juga potensi wisata yang sedang dikembangkan dan tengah potensinya terus ditambah fasilitasnya ya Pak ya. Siap, ya. Bicara tentang wisata, tidak melulu wisata alam di Kabupaten Temanggung. Temanggung juga memiliki religi dan kebudayaan ya Pak yang cukup kuat juga. Nah, bicara tentang wisata religi dan khususnya heritage nih Pak, apa yang sedang dikembangkan atau unggulan destinasi yang sedang dimunculkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung, Pak Indra? Ya, kalau kita bicara tadi khususnya terkait dengan heritage ya, kami punya heritage yang luar biasa, Mas Sulis. Apa itu, Pak? Kota Pusaka Paraan. Kota Pusaka Paraan. Kota Pusaka Paraan. Kayak semacam kota lama gitu? Boleh disebutkan kota lama. Jadi Kota Pusaka Paraan ini Paraan sekitar 20 sampai 30 menit dari pusat kota. Paraan itu satu kecamatan. Satu kecamatan ya? sendiri. Oke. Dan dulu itu kenapa disebut sebagai kota pusaka? Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak 2016. Nah, namanya kota pusaka ya? Iya, kota pusaka. Tapi itu nama sebuah kecamatan Paraan. Tapi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia di 2016 sebagai kota pusaka. Kenapa di sana disebut kota pusaka? Memang potensi heritage-nya luar biasa. Jadi di era abad 18 Kota Paraan ya, itu kan ada unsur-unsur dari Chinese ya, kemudian pribumi, kemudian pada saat itu juga ada pengikut pasukan Diponegoro yang mendirikan Kota Paraan. Jadi Kabupaten Temanggung sebenarnya dulu di asal usulnya di Paraan, jadi Menoreh, Kabupaten Menoreh pada saat itu. Nah, terlepas dari itu kota pusakanya adalah memang di sana banyak bangunan-bangunan yang bernilai heritage, ya, bernilai sejarah tinggi, dibangun pada abad 18-an. Kemudian di
Di sana kita bisa jumpai misalkan bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Jadi ada stasiun kereta api peninggalan Belanda. Oh, ada stasiun kereta apa ya? Wah, ya. Jadi kereta itu dulu finishnya di Paraan. Dari mana, Pak? Dari Magelang. Oh, Magelang. Nah, finishnya di Paraan. Kenapa kok di Paraan? Pada saat itu dibangun memang untuk mensuplai logistik ya. Terkait dengan hasil bumi. Karena memang terkenal rempahnya dulu Paraan. Terkenal rempahnya. Jadi di sana, kemudian di sana juga ada rumah-rumah Tionghoa yang memang luar biasa, ikonik dan ikonik, dan ini juga sudah kita komunikasikan dengan teman-teman dari perguruan tinggi, jadi tempat observasi di sana, dan sudah ada paket wisata di sana juga, paket wisata untuk keliling ke kota Pusaka Paraan. Nah, yang menarik, yang menjadi kekuatan kita, bahwa pengelola ini kita berdayakan pada masyarakat. Jadi masyarakat, namanya masyarakat yang peduli terkait dengan kota pusaka ini, baik masyarakat akademisi maupun masyarakat yang organisasi swasta untuk ini. Itu satu kota Parakan itu ya, Pak? Iya, satu kota Paraan. Jadi kalau mau paket wisata berkunjung ke kota pusaka Parakan, ya jalan-jalannya kota itu. Nanti tinggal milih, misalkan Mas Sulis mau lihat apa? Oh, lihat misalkan rumah Chinese yang ini gitu Oh, rumah ini kan memang banyak yang harus banyak yang bisa dilihat, dan kita bisa belajar sejarah. Karena memang dibangun masih original, dibangun di abad 18, dan ini menjadi kekuatan kita bahwa sebenarnya Temanggung punya yang kayak kota lama gitu. Gimana respon wisatawan, Pak, mengunjungi kota pusaka ini? Beberapa wisatawan yang pernah komunikasi dengan kami, mereka juga bangga. Ternyata wisata itu bisa belajar sejarah. Bisa belajar sejarah, dan bangga juga ternyata masih terpelihara dengan baik. Seperti kita melihat yang Semarang punya gitu ya. Semarang punya itu kan juga, kita kalau lihat ke sana kan kagum, yang kota lama ya. Kita kagum, ternyata dibangun di tahun sekian masih terpelihara dengan baik dan sebagainya. Nah, di Paraan ini kita terus berbenah, tentu bekerja sama dengan teman-teman di kementerian, bekerja sama teman-teman peneliti akademisi dan para pemerhati heritage yang ada di Indonesia. Pak Hendra, kalau datang ke kota pusaka Parakan kan wisatawan tidak hanya melulu disuguhi melihat bangunan-bangunan tua ya, peninggalan abad dulu. Mungkin ada event yang khusus diselenggarakan di kota pusaka Parakan itu, Pak, event plus yang bisa menunjang kota pusaka Parakan ini. Apakah ada event khusus yang digelar setiap rutin? Jadi event yang terkait dengan kota pusaka Paraan ini, misalkan terkait dengan Grebek Paraan. Grebek Parakan. Grebek Paraan ini kita selenggarakan pada di November, Mas Sulis, di November. Jadi di sana ada prosesi perpindahan ibu kota Paraan ke Temanggung, ada Grebek Paraan. Kemudian banyak event budaya yang memang bisa kita tampilkan di sana. Tapi yang terpenting, Mas Sulis, bagaimana para wisatawan ini terkoneksi dengan objek wisata yang lainnya. Kan nggak bisa melulu datang ke Paraan terus pulang, nggak. Bagaimana bisa menjadi paket, misalkan kita tawarkan bagaimana para wisatawan paginya ke Pasar Papringan, siangnya ke Paraan, agak siangnya lagi ke Kelidung, atau ke Jumprit, atau ke Liangan. Liangan itu tadi situs purbakala juga. Di sana kita bisa lihat perkampungan Mataram kuno, Mas Sulis. Bentuknya seperti apa? Candi, ada candinya, ada permukimannya gitu. Jadi lihat petilasan permukimannya. Dan itu Mataram kuno yang diperkirakan sebelum Borobudur lahir. Ini kita luar biasa ini kekayaannya. Jadi itu bisa ke Liangan sama Paraan ini kan hanya 20 menit
maksimal deh. Nanti bisa Liangan ke Jumprit hanya 10-an menit dan sebagainya. Jadi kita objeknya bisa luar biasa. Jadi kapan nih Mas Lis sama rombongan ini bisa keliling Parahan? Langsung habis ini Pak. Wah, siap. Jadi satu hari itu kita sudah bisa mengunjungi banyak objek wisata. Iya, jadi lengkap. Ada wisata kulinernya nih, ada wisata buatannya, ya kan, ada wisata alam, ada wisata heritage-nya, ada wisata sejarahnya ini kan. Ditutup dengan ngopi dan wah. Itu malam ngopi itu Pak. Wah, nginepnya di Temanggung ya Pak. Nginepnya di Temanggung. Kita kemarin ada kegiatan juga Mas Sulis. Apa Pak? Bagaimana tamu-tamu Bappenas, kita kemarin kedatangan tamu Bappenas karena memang Temanggung dinilai prestasinya baik di bidang perencanaan. Kita beberapa kali juara PPD dan Temanggung dikunjungi oleh teman-teman Bappenas, kemudian hampir 200 orang nginepnya ada di Posong. Posong ya Pak, Posong. 200 orang. Langsung di Kledong Mas di sana, nggak di hotel Mas Sulis. Nah, jadi bagaimana kebijakan pemerintah ini mendorong penginapan yang berbasis masyarakat bisa dipakai. Bayangkan itu 200 tamu ya. Dari kementerian. Dari kementerian itu satu kementerian 200 tamu. Dan satu hari di Temanggung menghabiskan 1 juta per orang itu sudah iya. Kita kembalikan ke masyarakat lagi. Kembali ke masyarakat. Oke, itu potensi wisata alam, wisata apapun yang bisa dinikmati cukup 1 hari ya Pak ya. Iya, cukup 1 hari, tapi nginepnya di Temanggung, uangnya dihabiskan di Temanggung ya Pak ya. Iya. Untuk masyarakat Temanggung. Untuk masyarakat. Tapi ngomong-ngomong tentang Temanggung ini, Temanggung baru saja dapat penghargaan dari Bappenas ya Pak, sebagai kabupaten terbaik. Dalam bidang perencanaan. Bidang perencanaan, termasuk perencanaan apapun ya, termasuk pariwisata itu kan juga masuk ya Pak ya? Titelnya sih perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah. PPD. Oke Pak, tadi heritage, kalau wisata religinya sendiri apa yang diunggulkan? Wisata religi kita punya cukup besar. Ada ini apa namanya Paingan ya, Mbah Paing ini ya, Mbah Paing ya. Itu ngano ya? Makam ya, makam. Kemudian kita punya juga yang di Kedu, namanya Suradipa ya, Makukuhan. Makukuhan. Jadi kita punya Makukuhan. Tapi memang dibangun oleh teman-teman PU juga. Yang di Makukuhan, petilasan Makukuhan juga dibangun oleh Kementerian PU, dan di hari-hari tertentu di pasarannya memang banyak para penziarah di sana. Oke. Ini pengikut Diponegoro, makam petilasan. Iya. Ceritanya ini terkait dengan pertanian kalau Makukuhan ini. Pertanian ya? Ya, salah satu literasi yang berkembang adalah termasuk tokoh yang membawa bibit tembakau. Literasi yang berkembang. Cikal bakalnya Temanggung, tembakonya Temanggung. Iya, yang membawa bibit. Makukuhan, Pak. Makukuhan. Ini menarik. Dia Ageng Makukuhan. Oke, ada event khusus Pak yang digelar di ini makam ini ya? Ada, jadi di sana sih banyak sih. Jadi kalau kita nggak bicara hanya di Makukuhan saja, di Teraji juga ada Sendang Teraji. Oh, Sendang Teraji. Pernah dengar ya Mas Sulis ya? Iya, pernah dengar juga ada. Dia ada beberapa tempat itu. Kalau bicara mata air banyak juga di Temanggung yang bisa jadi potensi juga ya Pak ya? Betul. Baik Pak Hendra, nanti kita lanjutkan lagi potensi-potensi wisata di Kabupaten Temanggung. Jadi banyak sekali yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Temanggung ini, mulai dari potensi wisata alamnya, kemudian wisata buatan juga Pak ya. Ya, siap. Kemudian heritage, kota pusaka, Parakan yang juga nggak kalah cantik dengan kota tua Jakarta dan kota lama. Bahkan kalau di Temanggung habis mengunjungi kota pusaka ya Pak ya, kita bisa berkunjung naik gunung langsung. Boleh ke Kledong, Gunung Sindoro Sumbing ya Pak ya, sama Gunung Perahu. Kalau Gunung Perahu itu buat ini ya pendakian ya Pak ya. Buat camping juga asik. Buat camping juga asik. Banyak foto-fotonya berseliweran di media sosial tentang Gunung Perahu ini ya Pak ya. Menarik sekali. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa Jawa Pos TV dalam perbincangan kita bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Bapak Hendra Sumaryana.
Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan obrolan santai kita bersama dengan Bapak Hendra Sumaryana, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Jo neng Temanggung ya Pak ya? Jo neng Temanggung, ayo ke Temanggung. Ayo ke Temanggung, bukan kalau Semarang, yuh iso yuh gitu ya. Beda ya Pak ya? Ya. Ayo dolan neng Semarang kalau Semarang gitu ya. Kalau Temanggung, jo neng Temanggung. Menarik sekali, jadi intinya mengajak Anda yang suka healing, suka piknik, dolan ke Temanggung, nikmati potensi wisatanya. Pak, ini menjelang akhir tahun, libur Natal dan Tahun Baru. Wah, kalau saya baca beritanya ini sudah tiket pesawat, tiket kereta, bahkan tiket bis itu sudah full book, sudah habis. Banyak yang pada berencana liburan. Kesiapan Kabupaten Temanggung sendiri, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung, seperti apa menyambut libur Nataru ini, Pak? Oke, Mas Sulis, sebelum saya jawab, memang jo neng Temanggung gitu ya. Kita punya kuliner loh, wisata kuliner, wisata buatan, wisata alam, dan heritage yang luar biasa. Kemudian Mas Sulis, terkait dengan kesiapan objek wisata kita untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, kami sudah komunikasi kepada teman-teman pengelola objek wisata, kita sudah undang mereka, kemudian kita sudah beri arahan terkait dengan kesiapan liburan ini. Jadi kalau kesiapan liburan ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah safety, dicek lagi sarprasnya, kemudian terkait dengan alat-alat pendukung untuk kegiatan wisata, bagaimana fasilitas penyelamatan dan sebagainya dicek lagi, termasuk obat-obatan yang memang bersifat darurat yang harus ada dulu. Kemudian kesiapan personil. Personel pengelola wisata, karena bagaimanapun jualan objek wisata ini adalah jualan kepercayaan. Nah, bagaimana para pengelola wisata ini profesional ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan inovasi, Mas. Tidak, kita tidak bisa tahun kemarin jualan ini, tahun ini jualannya sama, karena alam sekarang berubahnya sangat luar biasa. Jadi kami dorong juga inovasi. Jadi safety-nya sudah, pengelolanya sudah, inovasinya seperti apa. Kalau inovasi ini terkait dengan objek yang akan dijual seperti itu. Pak, ada target khusus nggak Pak untuk wisatawan yang datang ke Temanggung pada libur Nataru khususnya tahun ini? Ya, kalau kita bicara target sih dalam bentuk angka, alhamdulillah target kunjungan wisatawan yang terdata, artinya terdata itu yang bertiket yang terregistrasi, kemudian ada tiket masuk dan sebagainya, itu sampai dengan akhir bulan kemarin, akhir bulan November itu sudah 566.000, Mas Sulis. Lebih dari setengah juta ya? Iya, sudah setengah juta. Ini 2023 ya Pak? 2023, artinya ini sudah hampir 24% dari target terlampaui di 2023. Nah, harapan kita ini kita dorong terus. Sudah terlampaui berarti Pak? Alhamdulillah sudah terlampaui. Lebih dari 24%? Iya, sudah. Jadi biasa, memang kekuatan kita memang bagaimana promosi, bagaimana teman-teman para pengelola ini profesional di bidangnya. Dari target berapa Pak bisa terlampaui ini? Dari memang kita angka
450-an. 450-an. Ya, kita harapkan kita sampai akhir tahun ini ya sekitar angka 600 ribuan. 600. Ini dibanding tahun 2022 meningkat signifikan. Alhamdulillah ada tren meningkat, Mas Sulis. Tren meningkat. Ada tren meningkat karena memang ada beberapa objek wisata kita yang sudah selesai dibangun, ada objek wisata baru. Tapi yang terpenting adalah aksesibilitas Sarpras yang mendukung, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana sisi barat Temanggung, jalannya sudah lebar tadi yang Sibaja dan sebagainya, sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa berkunjung. Kemudian promosi kita yang di Kelidung sekarang bagaimana berkembang dan sebagainya. Kemudian event-event yang diselenggarakan dan bagaimana koordinasi kami dengan teman-teman penyelenggara wisata. Dan teman-teman penyelenggara wisata juga mengharapkan sering-sering dipertemukan antar mereka. Nah, kalau antar mereka kan bicaranya bisnis to bisnis. Betul. Pemerintah hanya memfasilitasi aja lah. Kalau teman-teman sudah bahagia, sudah bangga, sudah happy dengan bisnisnya, pemerintah kami cukup bangga, cukup bangga. Artinya apa? Di balik itu pasti ada kegiatan ekonomi yang berjalan. Ya. Tugas kami memang memfasilitasi seperti itu, Mas. Pak Hendra tadi menyebutkan ada objek-objek wisata baru di Kabupaten Temanggung. Apa Pak contohnya Pak yang sedang dalam on progress? Sedang dibangun. Ya, seperti yang saya sampaikan pada saat ini kita membangun tahap kedua terkait dengan Sarpras untuk Jumbrit. Ya. Jumbrit itu, Ya, jadi Jumbrit, kemudian yang di Sigandul, ya di kawasan Kelidung. Kelidung itu kan masih ada Sigandul View dan sebagainya, itu kan pada nambah ini ada jembatan kaca, penambahan fasilitas seperti itu. Jadi kemudian rest area Kelidung sekarang berkembang walaupun itu tidak bertiket, tapi kan sisi ekonominya, geliat ekonominya pada jajan di situ, pada jajan, pada nongkrong dan itu saya bangganya bahwa berbasis ekonomi UMKM. Jadi masyarakat bisa bergerak, ekonominya bisa berjalan, dan itu memang tujuan akhir kita adalah bagaimana pariwisata ini menggerakkan roda perekonomian masyarakat, taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Itu sebenarnya goal akhirnya kita di situ, Mas. Pak, bicara tadi target ya Pak, kan ini sudah terlampaui 24%. Untuk tahun depan ada target khusus nggak Pak? Untuk jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Temanggung? Ya, kita upayakan di angka 600-700, Mas Sulis, 1.700. Jadi minimalis nih, optimalisnya 700-800 gitu. Tapi memang harus kerja bareng semua pihak. Jadi sekali lagi ini menjadi tantangan bagi kita. Promosinya, kemudian teman-teman penggiat wisatanya dan sebagainya. Peningkatan kerjasama dengan daerah sekitar Temanggung seperti apa untuk mendukung potensi wisata ini? Jadi tadi kalau kementerian atau pemerintah pusat interkoneksi Borobudur dan Temanggung ya Dieng ya Pak ya? Ya betul. Dengan daerah-daerah sekitar Temanggung seperti apa Pak kerjasamanya? Jadi kalau kita bicara wisata kan memang nggak bisa bicara rumah tangga sendiri nih Mas. Betul. Nah, bicaranya adalah interkoneksi. Kami sudah komunikasi dengan teman-teman di pengelola Borobudur. Jadi kemarin kami sudah bicara juga dengan direkturnya, pengelola Borobudur, bagaimana ada event-event tertentu yang diselenggarakan di sini. Ada paket tertentu dari Borobudur yang sehingga para pengunjung yang mau ke Borobudur Dieng bisa dimampirkan di Temanggung misalkan. Kami juga sudah ketemu dengan teman-teman di Kabupaten kanan kiri kita. Ada nggak event yang kita sudah selenggarakan? Tapi kalau sifatnya tukar kebudayaan sudah sering, Mas. Dengan kabupaten sebelah untuk tukar kebudayaan, sehingga kita bisa menjadi promosi kebudayaan kita dibawa ke kabupaten lain, sehingga masyarakat di kabupaten tersebut tertarik untuk berkunjung ke Temanggung. Itu sebenarnya feedback yang kita harapkan. Pak Hendra dari tadi bicara tentang kuliner kopi Temanggung ya Pak ya, menikmati view Kelidung, pas ya Pak ya? Rest area Kelidung. Rest area Kelidung. Kopi, menikmati kopi khas Temanggung, ini depan kita kopi Temanggung ya Pak? Ini luar biasa ini. Kopi kita punya brand yang kuat, kopi Robusta Temanggung sama kopi Arabica Temanggung. Saya pernah baca artikel ya kalau kopi Robusta Temanggung ini salah satu kopi terbaik Robusta di betul, dunia Mas ya Pak ya. Jadi artikelnya Mas Sulis betul itu. Betul ya Pak ya. Karena saya juga dari tadi kopinya udah ngawe-ngawe. Pak Hendra pecinta kopi juga? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pecinta kopi. Jadi nggak salah ya kalau
Temanggung dijuluki kopi robustanya salah satu kopi terbaik di dunia. Kepala dinasnya ini pecinta kopi juga ya Pak ya, jadi klop lah kalau mempromosikan. Pak Indra, kita minum kopinya dulu Pak ya. Sebelum kita pungkasi kebersamaan kita, ini kopi khas Temanggung, pemirsa, kopi robusta ya Pak ya. Siap, robusta. Ini kebunnya di mana Pak? Daerah mana? Kebunnya Pak? banyak ini. Banyak ya? Pusatnya di Kandangan, kemudian Candi Roto, kemudian di sebagian Pringsurat juga ada, tapi memang lebih banyak yang di Kaloran, Kandangan. Jadi kalau kopi robusta ini nanamnya di bawah 1000 DPL, Mas. Di bawah justru 1000 DPL. Kalau yang di atas 1000 DPL itu Arabica. Dan robusta ini, kopi kita ini pernah juara 2 sedunia di Atlanta. Nomor 1 berhasil kalau. Oh gitu ya. Nomor 1 berhasil Pak. Silakan Pak Hendra, malah ini tuan rumahnya dipersilakan. Luar biasa kopi robusta. Jadi kalau Anda berkunjung ke Temanggung, ya jangan lewatkan salah satu kopi terbaik di dunia ya. Pak Hendra, terakhir ini pesan yang disampaikan khususnya kepada pelaku wisata di Kabupaten Temanggung agar bisa survive, dan juga para wisatawan yang belum pernah berkunjung ke Temanggung, Pak, silahkan dipromosikan potensi-potensi di Kabupaten Temanggung ini. Terima kasih Mas Sulis, kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman pengelola wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Yang pertama, inovatif ya. Karena dunia cepat bergerak, maka inovasi pengembangan pariwisata juga harus bergerak. Kemudian peningkatan SDM ya, peningkatan profesionalisme. Itu harus menjadi faktor kunci. Yang ketiga, pemasaran. Nah, kita tidak bisa membranding objek kita tanpa kuat pemasarannya. Nah, itu yang pesan kami buat teman-teman masyarakat di luar Kabupaten Temanggung yang belum berwisata di Temanggung. Temanggung sangat luar biasa. Saya tidak akan promosi panjang lebar, buktikan saja. Juning Temanggung. Itu Mas Sulis. Juning Temanggung ya. Anda nggak akan menyesal berwisata ke Temanggung ya. Pak Hendra, terima kasih sudah berkenan menerima kehadiran kami tim Jawa Pos TV. Semoga semakin sukses dunia pariwisata di Kabupaten Temanggung. Siap, Sulis. Demikian pemirsa perbincangan kita di Jateng Talk bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumaryana. Saya Sulis Esa, pamit undur diri. Sampai jumpa.